بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat. Meskipun kalian belajar di rumah. Ya. Anak-anakku semuanya sudah dipersiapkan untuk alat pembelajarannya? Oh, sudah. Sudah makan anak-anakku? Sudah, bagus. Semuanya sudah sarapan, sudah makan. Tadi mendengarkan Sapen Radio enggak? Oh iya, mendengarkan Sapen Radio. Bagus. Anak-anakku semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, yaitu pembelajaran kita hari ini, tarikh. Dipersiapkan buku paketnya, buku tulisnya, kemudian alat tulisnya, pensil, setip, ya, penghapus. Barangkali nanti ada yang perlu ditulis. Kalau kalian nanti mengerjakan soal yang ada di classroom, kalian bisa karena sudah dijelaskan di materi video. Ya, anak-anakku semuanya sudah siap semuanya? Yuk, sebelum kita belajar tentang tarikh hari ini, kita mulai dengan berdoa. Yuk, sama-sama Bu Nevi berdoa. Ta'awud, Al-Fatihah, doa mau belajar. Yuk, Bu Nevi hitung. Wahid, isnain, salas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku masih ingat doa mau belajar? Bagus semuanya. Tetap semangat agar nanti kelancaran kita untuk materi tarikh. Tadi berdoanya sudah bagus, Allah memberikan kefahaman, Allah memberikan kemudahan. Nah, anak-anakku, pembelajaran tarikh hari ini adalah tentang Nabi Nuh. Untuk yang kemarin kita sudah membahas Nabi Adam. Nabi yang keberapa? Yang masih ingat? Nabi Adam, ya bagus. Nabi yang pertama. Kemudian kita membahas Nabi yang kedua. Kemarin siapa? Namanya, iya, Nabi Idris. Pinter. Masih ingat pelajaran yang kemarin. Sekarang kita Nabi Nuh. Urutan yang keberapa Nabi Nuh? Dari 25 Nabi dan Rasul? Iya, pinter. Ada yang menjawab 3. Bagus. Ya, Adam, Idris, Nuh. Bagus. Urutan yang ketiga. Ya, Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini keturunan dari
Nabi Adam ke-9, cucunya Nabi Idris. Ya, masih keturunan dari Nabi Adam, cucunya Nabi Idris, putra dari Lameh. Ya. Kemudian Nabi Nuh itu berdakwah pada masa raja yang amat zalim, namanya Raja Darmasil. Ya, namanya Raja Darmasil, raja yang amat sangat zalim. Ya. Pada masa Nabi Nuh ini mereka menyembah berhala, tidak menyembah Allah. Nah, menyembah berhala. Nabi Nuh ini diangkat oleh Allah pada usia 480. Kalau di Al-Quran itu usianya sampai 950. Nah, Nabi Nuh ini berdakwah, mengajarkan ajaran Islam. Ada yang mengikuti, ada yang tidak, karena terpengaruh raja yang zalim tadi. Raja siapa tadi? Iya, Raja siapa? Iya, pinter, Raja Darmasil. Ya, pengikutnya Nabi Nuh ini sedikit, cuman 70 sampai 80. Tapi tidak apa-apa. Meskipun sedikit, mereka ini tetap beriman kepada Allah. Dengan sabar, tabah, Nabi Nuh itu mengajari 70 sampai 80. Nabi Nuh ini selain berdakwah di sekitarnya, di sekelilingnya ini, Nabi Nuh juga mengutamakan berdakwah di keluarganya. Tapi apakah keluarganya juga masuk Islam, Bu Nevi? Apakah juga beriman, Bu Nevi? Ternyata tidak, anak-anakku. Inilah menguji kesabaran, ketabahan daripada Nabi Nuh. Siapa yang tidak mau beriman? Yang tidak mau beriman itu adalah istrinya sendiri. Istrinya sendiri yang tidak mau beriman. Istrinya ini malah menghasut kepada umatnya bersama pimpinan-pimpinan kafir untuk tidak menyembah kepada Allah. Jangan mengikuti ajaran Nuh, katanya istrinya. Satu lagi, siapa? Putranya Nabi Nuh yang pertama, yang barep, namanya siapa, anak-anakku? Kan'an. Kan'an ini orangnya pendiam, tetapi ternyata dia memendam kefitnahan. Memfitnah siapa? Ayahnya sendiri ternyata. Dia tidak mau ikut ayahnya, tapi dia diam-diam menjadi pemfitnah, tidak mau menyembah kepada Allah. Alhamdulillah, anaknya yang kedua mengikuti Nabi Nuh, namanya Yafit. Yang ketiga namanya Sam. Yang keempat namanya Ham. Jadi putra Nabi Nuh ini sebetulnya ada 4. Yang tidak mau beriman hanya 1, Kan'an. Loh. Yang tidak mau. Maka yang tidak mau, Nabi Nuh tetap berdoa sama Allah. Ternyata pimpinan kafir Quraisy menantang Nabi Nuh. Hai Nabi Nuh, kalau kamu bilang Allah akan memberikan azab bagi orang-orang yang tidak beriman, maka turunkan azab sekarang. Masya Allah. Itu tantangan dari raja yang zalim. Itu tantangan dari pimpinan kafir menantang Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh kesal dengan sikap dan sifatnya pimpinan-pimpinan kafir ini. Akhirnya minta petunjuk kepada Allah, berdoa sama Allah. Akhirnya Allah membantu
mengabulkan doanya Nabi Nuh. Apa petunjuk Allah anak-anakku? Ya, siapa yang tahu? Iya, betul. Allah memberikan perintah untuk membuat bahtera. Apa itu anak-anakku bahtera? Bahtera itu adalah kapal. Kapal yang nanti akan ditumpangi oleh hewan-hewan yang berpasangan dan pengikut-pengikut Nabi Nuh yang sudah beriman tadi, yang 80 tadi. Ya. Nah, Nabi Nuh bersama pengikutnya di atas bukit di padang pasir membuat kapal yang amat sangat besar dari kayu. Tentu saja itu tidak cukup waktu 1-2 hari anak-anakku. Berapa hari Bu Nevi membuatnya? Membuatnya ternyata 40 hari anak-anakku. Karena kenapa? Kapalnya itu besar sekali. Karena mau di tingkat 3. Kok tingkat 3? Iya. Tingkat pertama nanti buat hewan-hewan. Tingkat kedua itu nanti manusia yang sudah mengikuti Nabi Nuh, yang sudah beriman pada Nabi Nuh. Yang ketiga itu nanti untuk burung-burung, angsa dan lain sebagainya. Jadi tidak dicampur jadi satu kapal. Kapalnya ditingkat menjadi 3. Nah, setelah jadi kapal itu, maka Allah memberikan peringatan kepada Nabi Nuh untuk siap-siap. Untuk siap-siap apa? Karena Allah akan menurunkan azab. Nah, disuruh semuanya masuk ke kapal. Tadi ada hewan-hewan, ada burung, orang yang sudah beriman, tadi semuanya masuk ke kapal. Setelah masuk ke kapal semuanya, maka Allah menurunkan hujan. Hujan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Akhirnya hujannya itu deras sekali sampai di lehernya manusia. Dalamnya sampai di lehernya manusia. Kalau sekarang itu seperti tsunami anak-anakku. Sudah pernah melihat di TV tsunami? Nah, itu semuanya tumbang, tidak ada yang tegak berdiri. Sampai airnya itu melampaui pohon anak-anakku. Nah, yang berada di kapal tentu saja selamat dari azab Allah yang banjir besar, banjir bandang atau tsunami. Yang tidak mengikuti Nabi Nuh, yang tidak beriman tadi, maka tenggelam. Mereka tenggelam, termasuk putranya Nabi Nuh tadi, Kan'an, dan istrinya yang tidak mau beriman. Nabi Nuh masih merasa kasihan kepada anaknya. Dipanggil anaknya, Kan'an, ayo ikut ke kapal kami. Apa jawabannya Kan'an? Tidak ayah, saya tidak mengikuti ajaran ayah, saya akan naik di bukit. Tapi apa yang terjadi anak-anakku? Ternyata air itu juga sampai ke bukit. Nah, terjadilah semua yang ada di bumi ini, semuanya tenggelam. Itulah azab yang diberikan oleh Allah. Setelah terombang-ambing di atas lautan yang tadi dibuat oleh Allah tadi selama 150 hari, maka mendaratlah kapal Nabi Nuh beserta pengikut-pengikutnya dan tadi binatang-binatang yang mengikuti. Di situ tenanglah hidupnya, kemudian menjalankan kehidupan yang baru untuk beriman kepada Allah. Itulah anak-anakku.
Dari cerita tadi, apa yang dapat kita ambil hikmahnya, ambil kita teladani dari Nabi Nuh tadi? Yang dapat kita teladani apa? Dari ceritanya Bu Nevi yang dari awal tadi, apa yang mendengarkan mesti bisa ini. Iya betul, kesabaran, ketabahan, betul, pinter. Terus apa lagi? Iya, yang kedua, pandai bersyukur kepada Allah. Apalagi? Apalagi? Iya, tetap percaya meskipun ditentang. Yang tentang siapa tadi? Pimpinan kafir. Iya, tetap percaya diri. Bagus. Ya, bagus. Tadi Bu Nevi ulangi, tetap sabar dan tabah. Pandai bersyukur kepada Allah, tetap beriman kepada Allah, tetap percaya diri. Bagus. Jadi ada 4 yang pantas kita tauladani dari Nabi Nuh. Bagus. Sekarang Nabi Nuh karena ketabahan, kesabaran yang luar biasa tadi diberi gelar apa? Ulul azmi. Bagus. Jadi dari ulul azmi ada nama Nuh di situ karena mempunyai kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Dan mukjizat tadi apa yang diberikan oleh Allah untuk Nabi Nuh? Apa? Iya, bagus. Terhindar dari azab Allah, banjir besar. Bagus. Satu lagi apa? Iya, membuat kapal besar. Bagus. Anak-anakku semuanya, ternyata anak-anakku pinter-pinter tadi mendengarkan penjelasannya Bu Nevi, sehingga anak-anakku semuanya bisa menjawab. Ya, mungkin cukup ini dulu anak-anakku yang kita bahas dari sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya, menjadi pengetahuan kalian. Mudah-mudahan nanti setelah ini kalian membuka di Classroom, ada tugas di situ bisa mengerjakan. Andainya ada kekurangan, kehilafan, Bu Nevi mohon minta maaf. Fastabiqul khairat. Bu Nevi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.